campur laksa. Suaranya sudah kompak cuman rada kepaksa. Ngapa itu jatuh? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Para jamaah di tengah masih kosong tuh. Di tengah. Maju. Ayo. Anak-anak nanti yang bisa jawab pertanyaan sudah disiapin hadiah. Siap jawab? Nggak ada suaranya, di belakang doang. Siap jawab? Nanti hadiahnya udah disiapin. Kalau dia perhatikan, anak-anak atau jamaah, ibu-ibu atau bapak-bapak, nanti bisa jawab, maju ke depan, langsung dikasih hadiahnya insyaallah. Perhatikan, tidak lama, maka ulama katakan qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit, yang penting kita pulang membawa berkah, bawa ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati, pengasuh RQ Usulul Quran Al-Mukarram Al-Ustadz Marzuki, dan juga para dewan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW yang saya hormati, dan jamaah kaum muslimin, para santri semua umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul bersama-sama, bermuhajahah, bermusafahah, guna memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu bentuk mahabbah, cinta kita kepada Rasul, dengan harapan kita semua tergolong sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, karena ini saya lihat lebih banyak anak-anak, jadi ini kita bagi sesi. Sebelum kita mulai, saya mau ngetes dulu kekompakannya. Anak-anak siap ya? Santri-santri siap ya? Yang di depan siap? Nanti kalau anak-anak sudah siap baca, nanti juga disambung oleh ayah dan ibundanya. Siap? 2 orang doang, sepi amat. Siap? Siap. Untuk anak-anak dulu, kita sambung ayat, nanti kita dengarkan ayah dan bunda, anak-anak semua juga ikut baca. Siapa lebih bagus, siapa lebih elok, siapa lebih hebat bacaannya, nanti insya Allah ketahuan di situ. Ternyata nanti kita lihat sama-sama. Untuk anak-anak putra putri, santriwan santriwati siap diikuti sambung ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
lilmuttaqina mafaza. Ayo, 3 orang doang. Yang merasa anak-anak, yang merasa santri, usulul Quran diikuti. Innalil muttaqina mafaza. Ayo. Wa kawa'iba atsraba. Mana suaranya? Oke, kita tes ibundanya ya. Siap dengerin ibunya? Ibu dan ayahnya mau ngaji juga, dengerin ya. Halo. Ini ada orangnya nggak sih? Saya turun aja ya. Saya nggak biasa Pak kalau di panggung, biasanya ada apa namanya? Timbal balik. Kita ngobrol, yang di sana diikut nanya nyaut. Kalau orang Betawi bilang jangan diem baik. Ya, siap. Sekarang ayah bundanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundanya ya, yang merasa jadi orang tua, yuk ikut sambung ayatnya. Wan najmi idza hawa. Tuh kan, nggak ada suaranya kan? Iya, makanya luar biasa anak-anak nih, tepuk tangan buat anak-anak semua. Luar biasa ya. Coba kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Biizni rabbihim min kulli amr. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Sekarang dengarin ya, ayah bunda mau ngaji juga. dengarin ayah bundanya mau ngaji juga nih. Ayo bapak yang merasa jadi bapak, ibu yang memang jadi orang tua, yang jadi orang tua ibu dan ayahnya mau ngaji, kecuali emang orang tua yang seperti anak-anak. Suara orang tuanya mau didengar sama putra putrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Terus luar biasa, tepuk tangan semuanya. Itu kita tes kekompakan biar semuanya ada dalam hati kita, menanamkan rasa cinta kepada Al-Quranul Karim, insya. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwasanya ini kalau menurut santri namanya sesuai muqtadul hal, sesuai dengan kondisi yang ada. Karena memang ini pengajian anak-anak, jadi saya ceramah tidak banyak-banyak untuk bahas maulid. Yang jelas saja, intinya saja, mudah-mudahan semua pulang bawa ilmu yang manfaat, amin ya rabbal. Kewajiban bagi orang tua diantaranya adalah ayyuhsina ismuhu. Perhatikan ibu bapak, saya nggak bahas maulid, saya bahas terkait apa-apa yang menjadi kewajiban sebagai orang tua. Yang pertama adalah ayyuhsina ismuhu, buat namanya, nama putra putrinya biar bagus, namanya yang cakep, namanya sesuai syariat agama, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Sunnah diawali dengan nama Abdun. Ibu kalau punya anak begitu lahiran, itu sunnah kalau laki-laki diawali dengan nama Abdun. Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Rahman, Abdul Razak. Sunnah dinamai dengan nama Abdun. Yang kedua Ahmad atau Muhammad, ya, Ahmad rijal, Muhammad Irfan, depan awalnya sunnah dinamakan dengan nama Nabi dan Rasul. Sehingga apa? Nama tersebut nanti ketika di yaumil mahsyar
diawali dengan nama-nama Ahmad atau Muhammad, dipanggil lebih awal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu awal nama yang baik yang diberikan oleh orang tuanya untuk anak-anaknya. Waktu kemarin saya di Sulawesi Selatan, itu ada orang susah lahiran, ya. Sama waktu saya di Sumatera juga, di Jambi juga lama untuk lahiran. Makanya kalau ibu punya putra putri bisa hafal Quran, insya Allah dengan berkah Quran itu, dengan doa yang kita tiupkan, insya Allah akan lahirannya mudah. Ada doanya, Hanan waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ya ayyuhal walad bihaqqil malikil ma'bud. Jadi kalau sudah mengandung 7 bulan, si ayahnya rajin-rajin baca itu. Hafal enggak? Hanan waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ya ayyuhal walad bihaqqil malikil ma'bud. Dibaca sampai 9 bulan, kemudian pada saat sudah mules, pembukaan 1, pembukaan 2 diminumin. Nah, nanti langsung keluar cepat anaknya. Jadi enggak lama-lama, enggak disesar. Ya, itu. Insya Allah kalau kita ngajinya paham, dari guru terus ke gurunya sehingga ilmunya mutasil, nyambung rantai mata keilmuannya sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kalau nama-namanya bagus, insya Allah jadi anak-anak yang saleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal. Ini nggak kedengaran orang di sana ya? Kedengaran nggak Bu? Apa terlalu jauh ya? Saya nggak biasa ini begini. Biasanya tuh kalau ada yang hadir, insya Allah apa yang disampaikan dia paham. Jangan di sini ngomong, di sana ngomong, saingan kita. Ya, jadi insya Allah awal kita bicarakan tentang maulid, maka apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Itu yang pertama. Kewajiban bagi orang tua adalah memberikan nama yang baik, nama yang bagus. Ustadz, anak saya namanya Sinta. Nah, ada dewa, ya, kalau di Buddha Sinta Wisnu. Nama-nama yang begitu disebutnya nama-nama fajir, falsik. Tidak boleh, kalau bisa diganti namanya. Makanya orang Islam kenapa ketinggalan? Karena dia alergi dengan nama Islam. Begitu punya anak, siapa nama Fatimah, ya mak kuno nama anak Fatimah mah. Namanya yang bagus, nggak mau kasih anak Fatimah. Maunya yang hebat, yang keren, nama artis. Wah itu bagus. Ya. Kadang kita alergi dengan keislaman kita, malu dengan nama Islam tuh malu rasanya. Padahal itu luar biasa. Khadijah, Fatimah, Sarah, Hajar, nama-nama istri Nabi, para Nabi dan Rasul. Nah ini siapa namanya ini? Zulmi. Masya Allah, sehat ini, subur. Badan gemuk. Ah itu ada Reizo itu. Ya. Ini Masya Allah luar biasa. Itu yang pertama, nama yang baik. Yang kedua adalah wajib bagi orang tua ayu addibahu au yu'allimahu bita'limil Qur'an. Nah ini. Yang kedua adalah kewajiban bagi orang tua mendidik anaknya untuk bisa paham baca Al-Quran. Ustadz, saya kerja tidak bisa didik anak, waktunya habis buat kerja cari nafkah. Maka berikanlah kepada yang sanggup untuk mengajarkan. Alhamdulillah di lingkungan ini ada RQ Rumah Quran, Usulul Quran, yang insya Allah mengajarkan dari mulai tahsin, juga tahfiz, juga tartil. Insya Allah apa yang dibacakan itulah yang menjadi bekal buat orang tuanya kelak di yaumil kiamah, dan juga nanti diberikan mahkota di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil. Udah malam ya, udah ngantuk ya, nggak lama-lama. Oke, yang ketiga, memberikan anak, wajib bagi orang tua selain ia mengajarkan ta'limil Quran, karena pada hakikatnya saya kasih analogi, kiasannya begini. Ibu kalau mau lebaran suka beli bahan,
Ya Bu. Halo. Masih ada apa udah ngantuk ya? Ibu kalau lebaran begitu mau datang waktunya Idul Fitri, seminggu lagi mau lebaran, pada beli bahan tuh di Tanah Abang. Ini saya kasih analogi biar paham dicermati. Begitu bahan bagus, semeter berapa duit Pak? Ini semeternya 2,5 juta. Bahannya bahan bagus sutra. Nih bahan dibawa ke tukang jahit. Pada saat di tukang jahit, sama tukang jahit diukur ukuran baju ibu. Kata ibu, dia pesan sama ibunya, Pak ini nanti bahan ini dijadiin kebaya, kancingnya yang gede-gede pas segede jengkol, nanti kantongnya satu, ininya selimpit. Dibikinin sama tukang jahit. Sebelum dibikin diapain namanya? Diapain Pak? Diukur, dicoret, dimal. Ya bener gak? Ini nyambung gak sih saya ngajarin? Dimal, dicoret si bahannya. Apa sih ibu bilang? Waduh Pak, ini mah bahan mahal Pak, jangan dicoret-coret. Kira-kira si ibu begitu bener apa salah ngomong? Ayo ini ngaji lagi ngaji, bener apa salah? Salah. Mau bahan 3 juta semeternya, mau bahannya 4 juta. Emang tukang jahit kalau mau dibuat baju yang bagus harus dicoret. Benar. Harus rela digunting. Ya Allah Pak, ini saya bahan bagus banget, jangan digunting-gunting apa Pak? Kira-kira geblek apa bener itu orang? Mau bahan bagus kek, emang sama tukang jahit mau dijahit otomatis harus dimal dulu. Karena kita mah nggak bisa bikin baju, yang bisa bikin baju tukang jahit. Begitu sudah dimal, dicoret, diukur, dijahit. Ya Allah, bahan cakep banget, ditusuk-tusuk pakai jarum. Sayang amat gua rasanya. Tapi begitu jadi bahan bagus, ibu pakai di tempat kondangan yang disebut bagus, tukang jahitnya apa yang make? Ayo ngaji. Yang disebut cakep yang make apa tukang jahit? Ibu cakep amat ini baju, dipegang-pegang bahannya mulus amat, jahit di mana? Yang dibilang cantik kan bukan tukang jahit, yang dibilang hebat, yang dibilang keren, yang dibilang bagus bukan si tukang jahit, orang yang pakai baju itu yang dibilang cakep. Kita nggak bisa bikin anak paham Quran, nggak bisa kita ngajarin anak Quran, nggak ada waktu, habis buat cari nafkah. Kasih sama orang yang bisa, anterin ke majelis taklim, anterin ke PPL Quran, rumah Quran, dianterin, dididik. Ustadz anak saya mah bewehan. Apa itu bewehan? Cengeng, jangan suka dimarahin ngajinya ya, biarin aja, salah juga diemin aja. Kira-kira berhasil nggak ngaji begitu? Halo, berhasil nggak? Enggak, kayak orang tadi mau jahit, bahan bagus mah jangan dicoret, kira-kira jadi baju. Enggak, makanya relain aja. Emang kalau salah ya diomelin, anaknya salah. Soalnya saya pengalaman Bu, 2016 pulang mondok, saya buka majelis taklim, anak-anak ngaji, begitu saya omelin, hey salah, pulang adu ke emaknya marah-marahin ustadznya. Dasar mah gak pernah kita minta bayaran. Sekali minta bayaran saya bilang 5.000 satu orang sebulan, 5.000 rupiah. Emaknya bilang udah tong jangan ngaji di situ, pindah aja. Ustadznya mintain duit mulu. Makanya saya dulu badannya kurus, nggak gemuk, makanin ikhlas terus. Ustadz ngaji mah ikhlas, habis badan saya kurus. Nggak makan duit, makan ikhlas doang. Di sono di Semanan, di tempat saya. Pas saya pikir-pikir orangnya aslinya dari Perum juga sih. Jangan lama-lama ya, udah malam ya. Nah begitu baju jadi, yang dibilang bagus yang make bajunya. Di tempat kondangan cakep amat ini Bu bajunya. Enggak ditanya tukang jahitnya ini hebat banget ya bisa bikin baju. Enggak ditanya tukang jahitnya, enggak. Begitu anak hebat jadi, yang tampil di depan, yang dipuji, begitu dia lomba di tingkat kecamatan, dia lomba di tingkat provinsi, yang dibilang bagus bukan gurunya, orang tua
tuanya. Anak siapa itu? Hebat banget. Bener gak saya ngomong? Tuh anaknya Bapak Anu, Ustadznya enggak disebut-sebut. Kenapa saya ngalamin begitu? Yang disebut emak bapaknya, yang wangi orang tuanya, yang dibilang hebat orang tuanya. Padahal dibalik itu semua ada guru, muallimah, mudarrisah yang ngajarkan anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Insya Ustadz, ini anak tidak bisa ngaji, sekarang sudah bisa ngaji. Layaknya orang tadi mau menjahit, begitu baju jadi, kata tukang jahit, Bu, ini baju sudah jadi, bayar ini baju, berapa duit bang? Sama tukang jahit, 2,5 juta. Kira-kira ibu bayar nggak? Ya 3 orang doang, capek gue dah. Udah jangan lama-lama ya. Ini mah kemari juga iseng-iseng aja dah. Enggak ngambek. Kita memang udah biasa rame. Jadi seketika ngeblank lihat orang sepi begini. Nah, begitu ditanya sama tukang jahit, ibu baju sudah jadi, ambil nih, tebus berapa duit bang? 2,5 juta. Ibu bayar apa kagak? Bayar. Orang baju kita sih, emang baju orang. Baju kita ini mengajinya namanya logika biar paham ke hati. Kalau pakai ayat mah kelengar puyeng. Kalau begini akan paham. Nah begitu kata ustadznya, Bu, ini anak udah pintar luar biasa, ini anak sudah mutkin, ini bacaan Qurannya sudah fasih, ini hafiz 30 Quran. Kira-kira kita ngasih ke ustadznya 2,5 juta sedang pantas apa kagak? Pantas enggak? Kurang. Kan belum buat yang ceramah ntar. Itulah kehidupan begitu. Karena apa? Kewajiban mendidik bukan kewajiban ulama, bukan kewajiban guru agama. Kewajiban mendidik mah kewajiban orang tua. Tapi orang tua sibuk cari nafkah zahir, nafkah batinnya kosong, hatinya gersang dari siraman agama dan Quran. Sehingga kita punya kewajiban, dititipkanlah anak kita kepada orang yang paham. Orang kalau kelilipan bisa nggak niup sendiri? Orang kelilipan niup sendiri bisa? Enggak. Guru-guru saya juga yang di Banten, yang di Jawa, kalau mondokin anak enggak ngaji di tempat bapaknya, enggak, ke orang lain. Karena apa? Kelilipan mah nggak bisa niup sendiri. Belajar sama orang lain sehingga nanti anaknya pulang jadi luar biasa, bisa meneruskan perjuangan ayahandanya. Maka insya Allah anak-anak di sini dijadikan anak-anak ahlul Quran. Amin. Kampung ini, komplek ini menjadi komplek yang berkah dengan adanya Quran. Insya Allah semuanya paham dalam tata cara ibadahnya, karena Al-Quran adalah induk sumber dari segala semua ilmu adanya di Al-Quran. Tidak cukup ngaji Quran Ustadz, nggak cukup. Ada di hadis. Tidak cukup di hadis, ada di ijma dan qiyas. Makanya kalaulah kita bahasanya kembali kepada Quran dan Sunnah, nggak cukup. Saya kasih tahu, ibu kalau belanja Indomie, belanja mie itu 1 biji 1 bungkus di pabrik apa di warung kecil, Bu? Di warung kan? Jajal sekali-kali ibu belanja ke pabrik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau ngapain Bu? Beli Indomie 1 biji. Yang ada di depan pintu gerbang sama satpam udah diusir-usirin. Maksudnya apa? Otak kita enggak ngebedah Quran, enggak cukup. Belanjanya di mana? Belajarnya di mana? Dengan para alimil ulama. Itu namanya sumber pabrik. Enggak bisa kita. Coba kita baca Quran, hurrimat alaikumul maitata waddama wal amal khinzir. Haram bagi kalian semua bangke-bangke, darah dan juga anjing dan babi. Ikan bangke, kita makan ikan berarti haram. Sedangkan kita tiap hari makan ikan. Ada di mana adanya boleh makan ikan? Oh, di hadis. Setiap ada yang di lautan maka halal, kecuali kapal laut. Adanya di hadis. Nah, ini panjang kalau kita cerita. Intinya saja, yang pertama adalah membuat nama yang baik, yang kedua adalah didik anak-anak dengan pendidikan Al-Quran, yang ketiga kalaulah ia laki-laki, ayyuhtanu, dikhitan. Umur 2 tahun, 3 tahun dikhitan. Ya, jangan sampai 6 tahun baru dikhitan. Jangan. Kalau kita di desa, di kampung-kampung, kemarin pada saat bulan Ramadan di Jambi itu, saya 1 bulan, itu anak 2 tahun sudah dikhitan. Karena apa? Begitu dibawa ke masjid sama ayahnya, udah nggak bawa najis dia. Boleh di saf depan boleh, nggak bawa najis.
Karena di kuluf itu ada nyimpen najis, maka dikhitan. Itu kewajiban orang tua. Yang terakhir kalau dia perempuan ayun kahu. Kalaulah dia sudah besar dinikahkan. Kalau anaknya sudah besar perempuan. Ada yang datang nih, punten mohon maaf untuk orang tua nih ibu-ibu. Kalau ada yang datang mau lamar anaknya, jangan ditolak. Karena apa? Kita lihat orang pacaran kayak ngeridit motor, 3 tahun 4 tahun lunas kagak. Paham gak kayak kredit motor? Setahun, 2 tahun, 3 tahun jadinya sama orang lain. Kalau ibarat musang, itu ayam dikasih ke musang, ayamnya kira-kira habis apa enggak? Habis. Kasihan ntar yang mau beli. Makanya jangan melihat masa itu. Kepompong juga kupu-kupu yang sekarangnya bagus, dulunya hanya seekor ulat kepompong yang hina. Jangan lihat masa itu. Maka ibu kalau ada anak perempuan gadis, kalau ada orang yang mau datang langsung lamar. Jangan lihat pekerjaannya, ntar juga rezeki mau Allah yang ngatur. Insya Allah itu yakinkan dalam hati kita, tauhid kita. Jangan mikir ini nanti kelamaan, kebanyakan nimbang-nimbang ditimbang doang jadi kagak. Soalnya di mana-mana begitu bu. Orang tua tahu letak intan emas permata, dia tahu letak uangnya di mana, tapi kadang-kadang yang saya lihat tidak tahu letak anak perempuannya malam-malam ada di mana. Paham nggak? Ustadz ngomongnya kayaknya nyinggung banget. Saya emang nggak nyinggung. Kalau ada luka di kulit kena alkohol memang perih pak. Coba kalau nggak ada lukanya dia nggak berasa sakit. Yang ada dingin, adem. Maksudnya apa? Yang merasa kesinggung berarti ada luka di dalam hatinya. Obatnya lagi bereaksi. Ya, maka saya tidak panjang kalam. Anak-anak juga matanya udah pada 5 watt ini ya. Kasihan. Intinya saya silaturahmi, ngalap berkah bulan Maulid. Mudah-mudahan cintanya kita di sini nanti di yaumil qiyamah menjadi saksi bahwasanya di hadapan Allah Ta'ala kita betapa besarnya mahabbah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Rasul tidak butuh dengan sholawat kita, Rasul tidak butuh dengan pujian dan sholawat yang kita baca, tapi kita butuh dengan sholawat kepada Rasul. Ibarat gelas Rasul sudah penuh, kita hanya nuangin dari luberan-luberan itu mendapatkan keberkahan dari sholawat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kepada seluruh umatnya, yang mana umat tersebut ketika punya dosa di hadapan Allah Ta'ala ummatun mudnibatun, umat-umat yang bersalah, punya salah dan dosa, kalaulah dia fataba ilallah, ia taubat kepada Allah, fa innahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala akan ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dan juga mudah-mudahan dengan wasilah berkah maulid Nabi pada hari ini, dengan wasilah bacaan-bacaan Quran yang dibaca oleh anak-anak di rumah usulul Quran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan putra-putri kita putra-putri kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berguna bagi agama nusa dan bangsa, jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Orang tuanya kita berdoa kepada Allah dengan berkah maulid Nabi, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam mencari nafkahnya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Juga pada para guru yang mengajar di rumah usulul Quran, Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan juga diberikan amanah yang luar biasa sehingga ilmunya bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.